ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Dalam sejarah agama dan pewayangan, praba digunakan oleh orang suci dan bijaksana, mengisyaratkan keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Puspitasari dengan NIM K8420034 dan ini rekan saya Median Farah Indra Murti dengan NIM K8420047. Di sini kami akan memaparkan mengenai tujuan pembelajaran dengan subbab taksonomi tujuan pembelajaran dan rumusan tujuan pembelajaran, yang mana diharapkan Anda mampu memahami dan mampu mengidentifikasi apa itu taksonomi tujuan pembelajaran dan rumusan tujuan pembelajaran. Pengertian dari taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu taksis atau pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Lalu taksonomi tujuan pembelajaran adalah klasifikasi tujuan pembelajaran berdasarkan domain pengetahuan, sikap, keterampilan yang diidentifikasi dalam tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, manfaat dari taksonomi ini dalam penggolongan tujuan pembelajaran, yang pertama, membantu guru untuk melihat tujuan itu secara khusus, menspesifikasikan pemahaman siswa akan pengajaran. Sering guru mengharapkan siswa mengerti apa yang telah diajarkan, sementara sering siswa menyatakan bahwa mereka telah mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru. Tetapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengerti itu masih belum jelas. Jadi, dengan memilih taksonomi tertentu, maka hal tersebut dapat dispesifikasikan. Yang kedua adalah membantu guru untuk menghubungkan kurikulum dengan alat evaluasi. Untuk selanjutnya adalah ranah taksonomi tujuan pembelajaran yang menurut Bloom tahun 1956 dan Krathwohl tahun 1964 dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ranah kognitif menekankan pada tujuan intelektual. Dua, ranah afektif menekankan pada perasaan, emosi, sikap, dan penghargaan. Terakhir adalah ranah psikomotorik, yaitu menekankan pada keterampilan gerak fisik. Yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, belum mengelompokkan secara hierarki, yang berarti tujuan level atas dapat dicapai apabila tujuan level sebelumnya sudah dikuasai, yang mana dibagi menjadi pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu suatu ingatan terhadap materi yang telah dipelajari. Tingkatan pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan, misalnya saja fakta, terminologi, rumus, strategi pemecahan masalah, dan sebagainya. Jadi, kita mampu mengetahui suatu fakta, terminologi, maupun rumus-rumus yang telah dipelajari dengan guru sebelumnya. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension, yaitu suatu kemampuan menangkap makna suatu bahan ajar. Hal itu dapat diperlihatkan dengan tiga cara. Yang pertama, menerjemahkan bahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Kedua, menafsirkan bahan. Dan yang ketiga, mengestimasi tren masa depan. Contohnya adalah kemampuan untuk membandingkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi karakteristik, menganalisis, dan menyimpulkan hasilnya, di mana lebih tinggi tingkatnya dari tingkat hafalan yang sebelumnya.
Yang ketiga adalah penerapan atau application, yaitu mencakup kemampuan menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari dalam situasi atau konteks yang lain. Contohnya, menyusun kuesioner penelitian untuk menyusun skripsi yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu yang keempat adalah analisis atau analis yang meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan atau membedakan komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontraksi. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan untuk menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan-gagasan tersebut dengan prinsip yang telah dipelajari sebelumnya. Contohnya saja, mengkritik suatu karya literatur atau suatu seni. Yang kelima adalah sintesis atau sintesis yang mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Bagian-bagian dihubungkan antara satu dan lainnya sehingga tercipta suatu bentuk yang baru. Contohnya saja penyusunan satuan pelajaran atau proposal penelitian. Yang keenam adalah evaluasi atau evaluation, yaitu mencakup kemampuan untuk membuat penelitian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Sebagai contoh, yaitu kemampuan mengevaluasi suatu program video apakah sudah memenuhi syarat sebagai program instruksional yang baik atau belum. Selanjutnya adalah ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah di bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Sikap antara satu orang dengan yang lainnya tentu saja berbeda dan tidak sama karena dipengaruhi oleh berbagai hal, berbagai faktor yang ada pada diri masing-masing orang seperti perbedaan, bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan, dan juga situasi lingkungan. Nah, Caldwell, Bloom, dan Mashira 1964 dalam taksonomi ranah afektif menggambarkan proses seseorang di dalam mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam bertingkah laku. Nah, ranah ini dibagi yang pertama yaitu pengenalan atau penerimaan, receiving, yang mencakup kemampuan untuk mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulasi. Dalam hal ini peserta didik bersikap pasif atau sekedar mendengarkan atau memperhatikan saja. Contohnya, siswa pasif mendengarkan, menghadiri, melihat, dan memperhatikan pembelajaran. Yang kedua adalah pemberian respon atau responding, yaitu mencakup kemampuan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan, benda, atau sistem nilai lebih dari sekadar pengenalan. Jadi levelnya jauh lebih tinggi daripada pengenalan. Contohnya adalah berpartisipasi, patuh, memberikan tanggapan secara sukarela, bisa berpartisipasi dalam menjawab suatu pertanyaan. Nomor 3 adalah penghargaan terhadap nilai atau valuing, merupakan perasaan keyakinan atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda, atau cara berpikir tertentu mempunyai nilai. Dalam hal ini, mahasiswa secara konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai, meskipun tidak ada pihak lain yang meminta atau mengharuskan. Nilai ini dapat saja dipelajari dari orang lain, misalnya dosen, dan sebagainya. Contohnya adalah proses belajar mengajar. Peserta didik tidak hanya menerima nilai yang diajarkan, tetapi telah tidak mampu untuk memilih baik atau buruk
telah mampu memilih baik atau buruk. Jenjang ini mulai dari hanya sekedar penerimaan sampai ke tingkat komitmen yang lebih tinggi atau menerima tanggung jawab untuk fungsi kelompok yang lebih efektif. Yang keempat adalah pengorganisasian atau organization, yaitu menunjukkan saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai serta menentukan nilai mana yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Contoh, siswa menjadi komitmen terhadap suatu nilai. Yang kelima adalah pengalaman atau characterization, yaitu berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Contohnya, siswa memiliki kebulatan sikap untuk menjadikan surat Al-Azhar sebagai pegangan hidup dalam disiplin waktu baik di sekolah maupun di rumah. Ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Mungkin dalam tampilannya masih berkualitas rendah atau sederhana, yang dapat dicontohkan dalam seperti menciplak hasil karya seni orang lain. Yang kedua yaitu manipulasi. Apa sih manipulasi itu? Manipulasi adalah kegiatan yang mampu menunjukkan perilaku tertentu dengan mengikuti instrumensi dan praktek, yang dapat dicontohkan sebagai membuat hasil karya sendiri setelah mengikuti pembelajaran ataupun membaca materi yang mengenai hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketepatan. Ketepatan adalah meningkatkan suatu metode agar menjadi lebih tepat. Ada beberapa hal agar dijadikan lebih jelas lagi. Contohnya yaitu melakukan suatu hal agar menjadi lebih baik di kemudiannya. Selanjutnya yang keempat yaitu artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi merupakan koordinasikan serangkaian tindakan mencapai keselarasan dan internal konsistensinya. Contohnya yaitu memproduksi film, video yang menampilkan musik, drama, warna, suara, dan sebagainya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yang kelima yaitu naturalisasi. Naturalisasi adalah telah memiliki tingkat performance yang tinggi sehingga menjadi alami. Dalam melakukan tindakan perlu berpikir banyak. Misalnya, adanya Michael Jordan bermain basket dan Nancy Lopez memukul bola golf. Hal itu butuh pertimbangan yang cukup banyak. Rumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jika selesai belajar dan berhasil menguasai materi agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jika mampu selesai belajar dan berhasil menguasai materi ajar tertentu yang sudah diajarkan oleh pendidik. Selanjutnya itu terdapat 4 komponen pokok yang harus tampak dalam rumusan tujuan pembelajaran seperti digambarkan dalam pernyataan berikut. Yang pertama, siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai hasil belajar tersebut. Yang kedua yaitu tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan dapat dicapai. Yang ketiga yaitu dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan. Yang keempat yaitu seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh. Mungkin dalam pertanyaan pertama terkait dengan subjek belajar. Oleh karena itu, dalam rumusan tujuan pembelajaran sebaiknya mencantumkan subjek yang melakukan proses pembelajaran tersebut. Misalnya siswa, peserta didik, peserta pelatih, dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan yang mungkin muncul kedua kalinya yaitu terkait dengan tingkah laku yang harus muncul dalam tujuan pembelajaran. Setelah subjek mengikuti atau melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin dan pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan tentang kondisi atau dalam situasi apa dan di mana saja subjek dan menunjukkan kemampuannya.
Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat terkait dengan standar kualitas dan kuantitas hasil belajar. Artinya standar minimal yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran berdasarkan keempat kriteria tersebut di atas yang sudah saya paparkan. Maka rumusan tujuan pembelajaran yang banyak diterapkan adalah dengan menggunakan akronim ABCD, yaitu audience, behaviors, condition, dan degree. Yang pertama yaitu audience. Audience merupakan peserta didik dengan segala kriterianya dan karakteristiknya. Selanjutnya yang kedua yaitu behavioristik, merupakan peserta didik dan perilaku belajar dikembangkan dalam pembelajaran seperti adanya kompetensi. Yang ketiga yaitu condition. Peserta didik serta kondisi dan lingkungan sekitar dalam mempengaruhi belajar peserta didik tersebut menjadi lebih baik maupun buruk. Artinya, lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana pola pembelajaran peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu degree. Degree merupakan pernyataan khusus atau kriteria yang dirumuskan secara baku sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar itu dapat berhasil. Refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah Anda pelajari hari ini yang mungkin menurut Anda baru dan menarik? Yang kedua yaitu, apa yang sudah disepakati untuk dibahas dalam pembelajaran tetapi belum paham secara lengkap? Yang ketiga yaitu, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji bab ini, upaya apa yang Anda akan lakukan? Sekian, terima kasih. Apabila banyak kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya.